Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita pada pembelajaran instalasi penerangan 3 fase untuk siswa kelas 12 Teknik Instalasi Tenaga Listrik SMK Negeri 2 Sukoharjo. Oke, pada materi hari ini kita akan belajar tentang merancang instalasi listrik. Jadi apa saja yang perlu kita persiapkan dalam merancang sebuah instalasi listrik. Oke, rancangan instalasi listrik. Rancangan instalasi listrik. Dalam merancang instalasi listrik harus memenuhi beberapa persyaratan dan ketentuan umum yang ada pada PUIL, yaitu Undang-Undang Persyaratan Umum Instalasi Listrik yang sudah ditetapkan. Rancangan instalasi listrik sendiri merupakan suatu berkas, gambar rancangan, dan juga uraian teknik sebagai pedoman untuk melaksanakan pemasangan instalasi listrik. Rancangan instalasi listrik harus dibuat dengan jelas, mudah dibaca, dan dipahami oleh teknisi listrik dan mengikuti ketentuan dan standar yang berlaku, baik itu dalam penggunaan ukuran, bentuk garis, dan juga simbol harus sesuai dengan standar dan juga simbol-simbol yang telah ditetapkan. Oke, yang pertama dalam merancang sebuah instalasi listrik kita harus membuat sebuah gambar situasi, yaitu gambar yang menunjukkan dengan jelas letak gedung atau bangunan tempat instalasi tersebut yang akan dipasang dan rancangan penyambungannya dari sumber tenaga listrik, baik itu mulai dari trafo distribusinya, kemudian disalurkan melalui tiang-tiang listrik sampai hingga ke rumah atau ke depan. Oke, yang kedua adalah tentang gambar instalasi. Pada gambar instalasi, yang pertama adalah gambar rancangan tata letak yang menunjukkan dengan jelas letak perlengkapan listrik beserta sarana kendalinya, pelayanan seperti lampu, kotak kontak, saklar, motor listrik, PHB, dan lain sebagainya. Itu biasanya ada gambar kegiatan instalasi. Yang kedua adalah gambar rancangan hubungan perlengkapan listrik dengan gawai pengendalinya seperti hubungan lampu dengan saklar, motor dengan pengusutannya, dan dengan gawai pengatur kecepatannya yang merupakan bagian dari sirkuit akhir atau jabatan, itu merupakan dari gambar single line dan juga gambar pengawatan. Kemudian gambar hubungan antara sirkuit akhir tersebut dan butir B pada PHB yang bersangkutan ataupun pemberian tanda dan keterangan yang jelas mengenai hubungan tersebut. Jadi pada gambar-gambar yang instalasi, single line dan juga pengawatan harus terdapat keterangan yang jelas. Misal saklar diberi S sebagai simbolnya, kemudian hubungan kontak-kontaknya dan sebagainya. Tanda ataupun keterangan yang jelas mengenai setiap perlengkapan listrik yang dipasang. Kemudian ada diagram garis tunggal. Diagram garis tunggal di sini yang dimaksud adalah diagram garis tunggal pada PHB. Diagram PHB lengkap dengan keterangan mengenai ukuran dan besaran komponennya. Kemudian keterangan mengenai jenis dan besar beban yang terpasang dan pembagiannya. Misal di sini terdapat beban 430 watt serta pembagiannya pada pasang R, pasang S, pasang T. Kemudian sistem pembumian dengan mengacu pada pasal 318. Sistem pembumian yang terpasang dan juga ukuran dan jenis yang terpakai. Ukuran dan jenis penghantar yang terpakai, misalnya menggunakan penghantar atau kabel jenis NYA
dengan ukur NYY menurut saya dengan ukuran 4 x 4 mm. Kemudian pada setiap fasanya menggunakan penghantar jenis NYM dengan ukuran 2 x 2,5 mm. Oke, setelah membuat diagram garis tunggal, kita membuat gambar rinci. Gambar rinci di sini yaitu tentang perkiraan ukuran fisik baik PHB yang akan kita pasang, kemudian cara pemasangan perlengkapan listrik, cara pemasangan kabel, cara kerja instalasi kendali. Yang ini dibuat dalam bentuk langkah kerja. Bentuk langkah kerjanya misalnya pertama apa yang harus kita lakukan, menyiapkan alat dan bahan, kemudian memasang instalasinya dan sampai selesai. Catatannya yaitu gambar rincian dapat juga diganti atau dilengkapi dengan keterangan atau uraian. Jadi gambar juga bisa dibuat dalam bentuk uraian-uraian sebuah langkah kerja. Oke. Kemudian perhitungan teknis bila dianggap perlu. Perhitungan teknis di sini ada beberapa yang perlu dilakukan jika dianggap perlu. Yang pertama adalah susu tegangan. Susu tegangan atau jatuh tegangan, drop voltage, yaitu besaran tegangan yang hilang pada suatu penghantar. Nilai besaran tegangan jatuh akan semakin besar. Tegangan jatuh ini akan semakin besar jika I di dalamnya, I yang di dalam penghantar semakin besar dan juga tahanan penghantar tersebut R-nya juga besar. Maka susu tegangan pun atau jatuh tegangan nilainya akan semakin besar. Kemudian perbaikan faktor daya. Perbaikan faktor daya ini adalah perbandingan antara daya aktif watt dengan daya reaktif atau VA. Oke, pada perbandingan ini daya reaktif yang tinggi ini akan meningkatkan sudut dan hasilnya faktor daya pun akan menjadi rendah. Faktor daya seharusnya memiliki nilai lebih kecil atau sama dengan 1. Kemudian yang ketiga adalah beban terpasang dan kebutuhan maksimum, yaitu kita harus mencari total bebannya dan kebutuhan maksimum yang digunakan pada instalasi tersebut. Yang keempat, arus hubung pendek dan daya hubung pendek. Oke, jadi arus hubung pendek ini digunakan untuk mengetahui arus gangguan hubung singkat yang mengalir pada setiap cabang dalam sistem, baik itu pada sistem distribusi, kemudian pada sistem transmisi, atau pada sistem trafo tenaga dari pembangkit. Jadi pada trafo tenaga dari pembangkit. Jadi dari setiap sistem ini kita harus mengetahui kemungkinan yang terjadi hubung singkat itu berada pada titik mana. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah tingkat penerangan. Ya, jadi di tingkat penerangan sini kita menentukan nilai kecerahan cahaya atau luminasinya, karena setiap ruangan akan memiliki tingkat penerangan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan yang digunakan. Oke, yang kemudian adalah tabel bahan instalasi. Pada tabel bahan instalasi di sini kita akan menentukan jumlah dan bahan jenis kabel, penghantar, dan perlengkapan yang dibutuhkan. Misalnya kita membutuhkan jenis kabel apa, NYA atau NYY atau NYM, kemudian dengan ukuran berapa, 2,5 mili atau 1,5 mili. Yang kedua adalah menentukan jumlah dan jenis perlengkapan bantu. Oke, perlengkapan bantu di sini mulai dari seperti pipa instalasi, kemudian sambungan-sambungannya, T-DOS maupun cross-DOS.
Kemudian yang ketiga adalah jumlah dan jenis PHP. Jadi kita butuh PHP berapa jumlahnya, kemudian jenis PHP yang kita gunakan apakah itu PHP distribusi untuk penerangan atau untuk tenaga. Kemudian yang keempat adalah jumlah dan jenis luminaire lampu. Jadi di sini adalah lebih ke instalasi penerangannya. Kita membutuhkan lampu dengan daya berapa dan dengan luminaire atau intensitas cahaya yang dibutuhkan. Seperti saya jelaskan tadi, karena setiap ruangan pasti akan membutuhkan pencahayaan dengan nilai yang berbeda-beda. Kemudian uraian teknis. Uraian teknis di sini kita untuk menentukan sistem proteksi yang akan kita gunakan, yaitu mengacu pada UIL pasal 3-17. Kemudian yang kedua adalah ketentuan teknis perlengkapan listrik yang dipasang dan cara pemasangannya, kemudian cara pengujiannya nanti akan seperti apa. Yang keempat, jadwal, waktu, dan pelaksanaan dalam melaksanakan instalasi listrik tersebut. Dan yang terakhir adalah perkiraan biaya. Jadi kita juga harus memperkirakan berapa biaya yang kita keluarkan dalam memasang sebuah instalasi tersebut. Oke, demikian materi tentang perencanaan instalasi, perencanaan instalasi penerangan 3 fasa. Silakan kalian pelajari dengan baik, dan jika ada pertanyaan bisa langsung komen pada kolom komentar atau bisa japri ke nomor saya. Oke, demikian materi ini. Jika ada salah kata atau kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.